Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sebuah kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menyembah dan meninggikan Tuhan di tempat ini. Bisa dinaikkan sedikit supaya saya nggak terlalu teriak-teriak. Ya, ya. Tema bulan ini masih tetap dalam tema setia sampai akhir. Ya. Kalau hari-hari ini mungkin situasinya sedang kurang nyaman, sedang kurang enak, dan kita membutuhkan mungkin satu kekuatan yang mungkin dapat berkata, oh, jadi kuat, atau mungkin berkata, lewati setiap tantangan, rintangan, dan segala macam yang mungkin akan membangkitkan roh kita. Ya, harapannya seperti itu. Tapi untuk tema bulan ini, saya mau terus belajar untuk merenungkan, dan mengunyah bahwa tema setia sampai akhir bukan sebuah tema yang spektakuler, yang wow gitu, tetapi butuh sebuah perjuangan untuk kita bisa mengerjakannya. Setia, kalau berbicara tentang setia, itu ya sesuatu yang tadi yang kemarin pernah saya bilang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi setia ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita terus renungkan dan kita mau terus lakukan. Saya ingat masa-masa muda saya, wah seolah-olah sudah tua ya ini saya. Tapi waktu saya dulu itu masih ya belum menikah lah ya. Itu merasa dalam tanda petik, merasa saya naik tak renung, saya kelihatannya loh cukup setia ya. Nah ini sebuah statement, sebuah perasaan yang sebetulnya kelihatannya membanggakan ya. Tetapi justru itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena ketika kita merasa bahwa kita setia atau kita merasa bahwa kita ini apalah, rendah hatilah atau apalah, justru itu menjadi sesuatu yang cukup berbahaya. Karena itu justru akan bisa menjadi bumerang. Karena ketika kita semakin menggali, semakin lebih dalam lagi, justru ternyata itu semakin dituntut untuk semakin bisa melakukan lebih lagi. Jadi tak renung-renung sekarang, waduh sangat berbahaya ketika kita merasa bahwa kita bisa, kita merasa kita sudah setia, kita merasa kita sudah rendah hati, kita merasa sudah bisa melakukan, dan itu menjadi sesuatu yang akan bisa menjadi bumerang. Jadi ketika tema ini dimunculkan, setia, saya ngerenung, kalau dulu saya merasa cukup setia, justru itu menjadi satu warning kalau semakin mendalami. Bahwa ternyata tidak mudah untuk kita bisa semakin memahami, semakin mendalami, bahkan melakukannya. Karena tentu akan ada serangan, iblis juga tidak tinggal diam, ada banyak hal-hal yang membuat kita akan dicobai dalam hal itu. Tetapi kita mau belajar untuk terus merenungkan dan melakukan dalam ketepatan. Ya, setia itu tadi sesuatu yang perlu untuk kita terus lakukan karena kita punya teladan Yesus Kristus yang sudah setia sampai akhir hidupnya, sampai mati di atas kayu salib, dia tuntaskan semuanya sampai setia. Bicara tentang sampai akhir, lebih lagi bukan sesuatu yang mudah. Ya, seperti kemarin kalau setia hanya 1 hari, 2 hari, oke lah, bisa diimpet, bisa ditahan, bisa diperjuangkan, tetapi kalau sampai akhir menjadi sesuatu yang tidak mudah. Sebetulnya kalau saya renung, setia itu gampang enggak sih? Ya, masing-masing bisa menjawab ya. Tapi kalau bicara tentang sampai akhir, tentu butuh sebuah perjuangan.
Ya, kita eh, mungkin contoh siapa ya, anak kecil deh, siapa ya? Ada Timothy ada? Ada Timothy bisa maju sedikit ke sini sebentar sama eh oh baru ke apa Yoel. Ya. Ya, sini tim. Ya, sama siapa ya? Sama sama bukan enggak, jangan sama Yudi. Yud, sini Yud, sebentar Yud. Saya yang gede, aku golek yang gede ya. Kamu sini. Kamu sini. Ya, Yudi sini. Mas Yudi sini, Om Yudi. Om Yudi pegang ini. Pegang ini. Kamu pegang ini. Oke, angkat bisa? Kuat? Kuat. Kuat nggak? Angkat. Oke, kuat. Kamu angkat kuat? Ini ringan mana? Jauh ringan ini buat Yudi ini kecil. Tapi sekarang pertanyaannya ketika angkat, ya kamu cukup. Terima kasih. Kamu bisa kembalikan ke situ? Bisa? Ya terima kasih. Tolong diangkat kira-kira 1 jam. Meskipun ini ringan, tetapi ketika sampai akhir bicara tentang waktu ya, kalau itu hanya sebentar, ngangkat meskipun berat sebentar, bisalah. Oke lah, selesai. Tugas Timothy selesai. Tapi kalau saya berkata sama Om Yudi ini, angkat 1 jam ya, dah diam. Nah gitu, toel lah ya, keju lah ya. Ini bicara tentang sampai akhir, bicara tentang waktu yang cukup lama, meskipun itu sesuatu yang ringan, tetapi ketika dikerjakan dalam waktu yang cukup lama, akan menjadi sesuatu yang berat. Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya setia itu gampang enggak sih? Ya mungkin ada orang yang bisa berkata gampang, ada orang yang bisa berkata susah. Mungkin kalau saya tadi yang merasa setia gitu ya, ya maaf kata tadi berbahaya kan. Tapi itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi mungkin seperti yang minggu kemarin, Dani bilang, saya harus melakukan hal-hal yang rutin itu rasanya bosen gitulah ya. Nah itu rasa-rasanya dia dalam tanda petik mungkin kurang setia lah ya gitu. Nah tetapi itu menjadi sesuatu yang berat ketika dilakukan. Bicara tentang waktu yang lama, tapi ketika dikerjakan meskipun ringan, tetapi ketika itu dalam waktu yang lama akan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang berat. Lina ngangkat mahkota, ya sampai tel ya, nah lagune suwiran barbar. Meskipun mungkin mahkotanya kecil ringan, tapi kalau lama ya keju juga. Ya, jadi kembali berbicara bukan masalah berat ringannya, tetapi itu masing-masing bisa dikerjakan. Tetapi ketika bicara tentang waktu yang cukup lama sampai akhir, butuh sebuah perjuangan yang lebih, yang ekstra untuk kita bisa mengerjakannya. Ya. Mungkin awalnya itu gampang, mudah dikerjakan, tetapi ketika terus menerus, yalah bosen lah, yalah mungkin capek lah dan segala macam. Tapi kembali waktu-waktu ini diingatkan untuk setia sampai akhir. Minggu yang lalu kita bicara tentang dasar setia sampai akhir. Dasarnya apa? Kemarin sudah kita sharingkan sama-sama. Yang pertama adalah kalau kita mau melakukan dalam kesetiaan, ya tadi setia, tentu harus ada dasar cinta atau kasih yang mendasari sehingga kita bisa melakukan lebih ringan lagi. Karena ketika kita melakukan dalam keterpaksaan itu akan menjadi sesuatu yang berat. Tapi ketika itu dikerjakan, dilakukan dengan dasar cinta, maka itu menjadi sesuatu yang ringan. Nah ini dasar atau cinta itu juga tidak mudah. Karena dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi ini kalau membaca ini, wah ternyata apa yang kita kerjakan kalau kita nggak dasari dengan cinta, ini menjadi sesuatu yang sia-sia, menjadi sesuatu yang ini seperti
gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ngomongnya iso tapi kenyataannya tong kosong nyaring bunyinya seperti itu. Nah, kita perlu sungguh-sungguh mendasari itu dengan cinta, dengan kasih. Supaya kita bisa lebih lagi maksimal di dalam kita mendapatkan apa yang harus kita selesaikan. Ya, tentang doa pagi, doa senja. Kalau kita tidak mendasarkannya dengan cinta, dengan kasih, dengan pengertian ini tentu akan menjadi sesuatu yang berat. Meskipun mungkin ya oke lah, nggak terlalu berat lah untuk mengerjakannya. Ya buat kita-kita yang deket ini aja kadang-kadang mungkin berat. Nah kalau yang jauh kayak Mbak Rini yang sampai Sragen yang waktu belum PPKM dulu tiap hari itu kan sesuatu yang cukup berat sebetulnya. Tetapi kan enjoy aja bisa dilakukan. Kalau tidak ada dasar cinta rasanya tidak akan mudah, tidak akan bisa untuk dikerjakan. Maka perlu ada dasar cinta. Terus kemarin juga ada apa? Yang kedua kemarin dikatakan, ya Marta yang bilang hineni, komitmen ya. Dani bilang komitmen ada. Memang itu harus juga ada dasar untuk kita bisa mengerjakan setia sampai akhir. Dasarnya juga harus ada hineni ketaatan. Karena kalau kita disuruh terus kita nggak mau, kita nggak ada ketaatan ya artinya selesailah tugas, selesailah arti daripada setia itu. Ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini satu kisah dari Abraham bagaimana ketaatannya dia ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya. Dan dia langsung siap, ya hineni dia kerjakan. Sekalipun mungkin itu nggak masuk akal, tetapi karena ada hineni, ada ketaatan, ada sebuah komitmen yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka dia kerjakan. Dan dia tentu butuh perjuangan, ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang akhirnya dia bisa menyelesaikan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kesetiaan tetap membutuhkan ketaatan. Tetap yang ketiga juga percaya dan tahu tujuannya apa nanti. Tujuannya kita akan mendapatkan apa, itu menjadi dasar daripada kesetiaan itu. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam, bersamamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Minggu kemarin sudah banyak dijelaskan sama Bu Eli tentang kisah Rut. Ya. Tetapi ini menjadi dasar juga bagaimana kita bisa setia sampai akhir. Dasarnya adalah juga percaya. Tahu kita akan apa yang kita kerjakan. Kalau kita nggak percaya ya tentu kita nggak mau mengerjakan. Tapi ketika kita percaya, meskipun mungkin belum melihat, Rut sendiri juga tentu dia nggak ngelihat, dia nggak kebayang bahwa dia nanti akan menjadi istrinya Boas. Tetapi dia tetap mau pegang percayanya saja. Dan ketika dia kerjakan, pegang. Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Karena dia tahu bahwa Allah yang menyertai Naomi adalah Allah yang luar biasa. Sehingga dia mau untuk sama-sama menyembah Allahnya Naomi. Dan ketika dia mengerjakan dan dia percaya bahwa ada sesuatu di balik ini semua, dia kerjakan dalam kesetiaan dan ketaatan. Dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang ajaib. Ya. Oke, yang berikutnya, tadi dasar daripada setia sampai akhir. Yang berikutnya adalah sifat setia sampai akhir itu seperti apa? Ya,
Saya coba merenung dan saya mendapatkan ya cukup 3 poin ini. Kalau mau ditambahkan yang lain-lain mungkin masih banyak juga, ada juga silahkan. Tetapi ketika saya merenung saya mencoba untuk membahas, mengulas tentang 3 hal ini. Sifat daripada setia sampai akhir. Ini karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa. Yang pertama saya dapatkan bahwa never give up, tidak menyerah. Ya, artinya bahwa kesetiaan itu membutuhkan sebuah perjuangan yang tidak menyerah. Karena ketika hanya sebentar saja, apalagi sampai akhir tadi, setia sampai akhir tentu sangat membutuhkan sebuah perjuangan, sebuah komitmen, sebuah perjuangan yang cukup besar, cukup berat dan tidak menyerah. Never give up. Ini menjadi sesuatu yang akan terus memotivasi kita untuk kita bisa melakukan terus dengan tekun meskipun mungkin sebuah perjuangan yang tidak mudah. Ada satu kisah di dalam Olimpiade Meksiko tahun 68. Namanya John Stephen Akhwari. Dia pelari. Dia pelari jarak jauh 42 km. Itu salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Ya, mungkin sampai sekarang pun masih ada, tapi ini kisah tentang tahun 68. Pelari dari Tanzania, dia waktu itu berumur 30 tahun, dia dikirim sama negaranya untuk mengikuti Olimpiade. Dia sudah mempersiapkan semuanya dan dia berlari untuk ikut perlombaan itu sampai di kilometer sekitar 19 kilo. Berarti itu baru separohnya ya. 42 kilometer dia baru lari 19 kilo, itu dia tiba-tiba kakinya kram dan keseleo. Dan kesakitan. Pelari yang lain sudah mendahului dia terpincang-pincang. Banyak yang menganjurkan, udahlah berhenti aja lah, berhenti. Tapi dia bilang bahwa negara saya membiayai saya bukan untuk memulai pertandingan. Tetapi negara saya membiayai saya untuk menyelesaikan pertandingan. Sehingga ketika dia dengan terpincang-pincang, dia tetap berjalan, berusaha berlari sebisanya, meskipun kesakitan dia tetap usahakan. Masih separuh perjalanan, tapi dia terus berjuang, berusaha untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan. Pelari yang lain sudah masuk stadion, sudah diumumkan juaranya, dianya belum nyampe. Ya, tapi ini terus dia perjuangkan, dia terus lari sampai akhirnya dia masuk garis finish dan menjadi pelari terakhir yang masuk garis finish. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana dia tidak menyerah sekalipun mungkin kakinya sudah terseok-seok, sudah dibalut dan dia lari terpincang-pincang kesakitan. Tapi dia punya komitmen, dia berkata bahwa negaraku tidak mengirim aku untuk memulai pertandingan, tetapi menyelesaikan pertandingan. Bukan masalah juaranya, tetapi sampai garis akhir dia harus selesaikan. Meskipun tidak dapat juara, tapi dia mau tetap kerjakan. Dan karena sebuah tekadnya itu menjadi peristiwa yang heroik, yang terkenal sampai dia menjadi banyak memotivasi orang. Bagaimana ketika dia harus memperjuangkan pertandingan yang dia tahu dia sudah kalah. Dia sudah tidak akan mendapat medali apapun. Tapi dia tetap mengerjakan sampai garis akhir. Enggak perlu ngelihat hasil hadiahnya, tetapi kerjakan sampai akhir. Tuhan minta kita setia sampai akhir. Mari kita kerjakan terus sampai akhir. Perjuangannya cukup berat, ya. Tapi itu yang perlu kita lakukan. Sebetulnya ada videonya tapi karena belum terkoneksi. Oh sudah, bisa? Tunggu saya. Oh ya, nanti sambil jalan ya.
sambil jalan. Ya, saya ketika mendengar kisah ini juga terinspirasi bagaimana bukan masalah berbicara masalah hasilnya, juaranya, bukan. Tetapi masalah dia bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai garis akhir. John Akhwari dari Tanzania. Dengan terpincang-pincang dia mencoba menyelesaikan pertandingan. Karena negaranya dia bilang mengirim bukan untuk memulai pertandingan, tetapi untuk mengerjakan sampai garis akhir. Dengan kesakitan dia mencoba untuk terus berlari 42 kilometer dan dia ngalami itu di kilometer sekitar 19 atau 20 kilo. Baru separuh perjalanannya. Pelari yang lain sudah menyelesaikan pertandingan, tapi dia terus mau berlari untuk menyelesaikan yang menjadi bagiannya. Dia harus kerjakan, selesaikan sampai tuntas. Ini yang menjadi motivasi buat banyak orang ketika dia masuk ke stadion dengan terpincang-pincang, tapi itu mendapat aplaus, mendapat sambutan yang luar biasa dari penonton, dari media, bahkan negaranya pun bangga meskipun paling akhir menyelesaikan pertandingan. Tetapi perjuangannya itu yang memotivasi banyak orang sehingga dia bisa menjadi contoh bagi pelari-pelari, olahragawan-olahragawan yang lain. Biarlah kita pun juga bisa menyelesaikan setiap tugas kita sampai akhir. Ada satu kisah lagi yang cukup menarik. Rudi Hartono, tahu ya semua ya Rudi Hartono. Seorang maestro bulu tangkis 8 kali juara All England dan sampai sekarang belum ada yang mengalahkan, melampaui dia. Sampai satu ketika di tahun 75 kalau nggak salah. 75 atau 74 ya. 74 dia masuk di semifinal dan dia bertanding dengan pemain Swedia. Gambarnya ada ya. Dia masuk pertandingan semifinal dengan pemain Swedia. Dan dia bertanding dan ketika bertanding dia set pertama itu sudah kalah. Betul enggak ya? Gambarnya ada enggak di situ? Ya. Nah ini semifinal All England antara Rudi Hartono dan pemain dari Swedia namanya Struve Johnson. Nah ini orangnya itu, Rudi Hartono yang kiri tahu semua ya, kenal ya. Yang satunya Struve Johnson dari Swedia. Ini unggulan juga, dia pemain top juga pada waktu itu. Nah terus gambar satunya ya, di set pertama Rudi Hartono itu kalah 15-14, tipis kalahnya. Dan masuk set kedua, dia ketinggalan 14-1. Itu jauh banget, musuhnya tinggal 1 poin lagi, sudah selesai pertandingan. Dan orang sudah berkata, waduh kalah. Set kedua 14-1 kalah. Tapi dalam situasi kritis, dengan semangatnya dari angka 1 dia hanya berdoa, dia minta, aku ingin 1 angka lagi. 1 angka lagi. Dan akhirnya dia 1 angka demi angka dikumpulkan. 5-14-2, terus 14-3. Ketika selesai 1 angka dapat 2. Tuhan 1 angka lagi ya Tuhan.
selesaikan. 14:3. Ketika sudah 3, satu angka lagi ya. Akhirnya sampai 14 sama, juz 3 dan dia menyelesaikan dengan 17:14. Selesai. Luar biasa. Dan ajaibnya set ketiga dibabat habis. Yang kita belajar dari sini bahwa mungkin sesuatu hal yang sudah tidak mungkin, sesuatu hal yang sudah habislah ini, habislah. Tapi sebuah kata yang menjadi slogan yang Pak Daniel sering ucapkan dan slogan AOC, never give up. Tidak, jangan menyerah. Ini sebuah statement, sebuah moto dari Pak Daniel yang sering kali diucapkan bahwa kalau di GH kita bisa lihat besar, never give up. Ini kisah yang cukup luar biasa dari maestro bulu tangkis itu. Hanya minta satu angka lagi. Mungkin kalau kita bicara tadi, masalah kita, apakah kita tidak bisa berbuat dosa dalam 1 tahun gitu kan? Ya jangan berbuat. Apakah kita bisa setia dalam 1 tahun gitu? Kita kebayang, kita belajarnya step demi step aja lah. 1 hari aja ini, aku mau belajar untuk setia. Nanti besok kita ngomong lagi, Tuhan 1 hari lagi ya Tuhan, saya tak mau belajar untuk setia. Untuk kita bisa mengerjakan doa pagi atau doa senja. Tuhan 1 hari lagi ya, nggak kerasa. Hampir 1 tahun loh doa senja ini kita selesaikan. Nanti bulan depan ya Bu ya. 1 tahun. Siapa yang sangka tahun kemarin kita berpikir, apakah kita akan berpikir bahwa 1 tahun kita akan selesaikan? Enggak juga lah ya. Kalau kita membayangkan kita malah enggak kerjakan. Tapi kalau kita kerjakan, Tuhan 1 hari lagi ya Tuhan, tak kerjakan. Nanti besok Tuhan 1 hari lagi ya kita kerjakan. Kita kerjakan. Akhirnya lama-lama ya kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Yang kedua, dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya ini tentu tentang integritas ya. Kita mau bahwa hidup kita ini harus juga bisa dapat dipercaya. Kalau ya katakan ya, tidak katakan ya, tidak. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Harus diulangi karena sempat keseleo. Keselip harus diulangi ya. Ya, dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Saudara jawab sendiri ya. Silahkan jawab sendiri. Ya. Tapi ini yang Tuhan mau dan ini yang tentunya sebetulnya tentu kita harapkan untuk kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Biarlah kita, Tuhan bisa berkata, engkau orang yang bisa dipercaya sehingga kita boleh memperoleh hadiah dari Tuhan ya. Ya banyaklah cerita tentang untuk dapat dipercaya ini. Saudara bisa kemas sendiri ya. Terus yang ketiga, konsisten ya. Tetap setia meski diperlakukan tidak adil. Terus tetap setia. Tetap konsisten dengan apa yang menjadi goalnya tadi, menjadi tujuannya tadi. Meskipun mungkin kita diperlakukan tidak fair, tidak adil. Ya kalau dalam Alkitab kita bisa baca dari kisah Yusuf, bagaimana dia juga diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya dari rumah, dari awal, dibenci, dibuang, sampai segala macam prosesnya cukup panjang, tetapi di gong terakhirnya ketika dia menjadi raja muda, saudara-saudaranya datang, bahkan sampai orang tuanya meninggal dan saudara-saudaranya ketakutan, nanti jangan-jangan Yusuf akan mencelakakan kita. Kemarin waktu orang tuanya masih ada, kita masih aman dalam lindungan orang tua. Tapi orang tuanya Yakub sudah, betul ya Yakub ya? Itu sudah meninggal, nah dia menjadi takut. Dan ketika saudara-saudaranya datang minta maaf, minta ampun, Yusuf berkata, Tuhan
Engkau memang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka buat kebaikan. Meskipun mungkin awalnya diperlakukan tidak adil dan segala macam, tapi Yusuf tetap bisa memperlakukan dengan benar. Itu butuh juga tentu kesetiaan untuk bisa mengerjakan dengan benar. Karena sudah diperlakukan tidak adil. Demikian juga Daud terhadap Saul. Ketika dia sudah mencoba melakukan yang terbaik, justru mau diuber-uber, dibunuh dan segala macam. Sebuah kesempatan untuk bisa menghabisi Saul pun dia tidak pakai. Karena dia tahu dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini tentu butuh kesetiaan, komitmen dalam kehidupannya untuk dia bisa mengerjakan itu. Yang berikutnya, upah setia sampai akhir. Tuhan sebetulnya sudah menyediakan buat setiap orang-orang yang setia. Yang pertama, ya ini kembali saya buatnya 3, tapi kalau saudara mau tambahkan silahkan renungkan apa upah yang Tuhan sudah berikan buat kesetiaan yang saudara lakukan. Upah dari Tuhan. Kalau saya renungkan ini, yang pertama perlindungan Tuhan ada atas setiap kita orang-orang yang setia. Saya kalau ngerenung di sini kita teruskan doa senja ya, kita belajar untuk setia. Kita tetap masih berkata kita belajar karena kita belum merasa terlalu setia lah ya. Kita tetap belajar. Tapi apa Tuhan perhitungkan, Tuhan perlihatkan. Saya kebayang saya lihat ketika plafon sebelah itu ambrol itu. Persis di bawah kursi di mana kita sering duduk di situ ya. Saya nggak kebayang ketika itu kok ambrolnya jatuhnya pas nggak ada orang kan. Bahkan 2 kali loh itu ya. Ambrolnya itu 2 kali. Pertama brol, sudah tak pikir sudah aman, kursinya geser lagi. Ketika sekian hari kemudian tahu-tahu brol lagi, jatuh di tempat yang sama. Itu ya pasti tidak ada orang. Itu kalau ada orang di situ kan ya lumayan lah ya. Ketiban Gibson saat gitu ke sini kan ya. Ya. Meskipun naik sampai mati ya enggak sampai mati lah. Tapi kan melentung ya naik sampai kejatuhan kayak gitu lah. Tapi itulah perlindungan Tuhan. Ada atas kita. Saya juga ngelihat waktu acara Bu Iin, tempat sini yang melengkung itu ya. Sebetulnya itu sudah lama. Cuman sebetulnya tak amat mati pas mau Bu Iin itu saya juga jujurnya juga rada deg-degan nih. Iki rada melengkungi kok tambah suwe tambah akeh. Ya saya juga deg-degan sampai Bu Eli semprot supaya enggak roboh ya kan acara Bu. Kan tidak terbayang ketika Bu Iin datang ke sini tengah-tengahnya kita nyembah atau tengah-tengahnya Bu Iin khotbah tiba-tiba gurak gitu kan. Enggak lucu lah ya. Itu kan kita terus berdoa dan berdoa supaya tidak ambrol gitu. Ya tapi luar biasa puji Tuhan aman terkendali sampai akhirnya ya diperbaiki semua, ya saya nggak nyangka juga sampai diperbaiki sampai ujung ya, tapi itu anugerah dan berkat Tuhan. Ya, ada perlindungan, ada berkat atau upah yang ajaib, ya berkat Tuhan yang disediakan. Ya, sehari-hari ini masa-masa yang cukup sulit, kalau kita bisa sehat, kita bersyukur. Ya, ini saya percaya hanya oleh karena perlindungan Tuhan aja sih. Tapi bukan berarti bahwa ketika yang orang-orang yang sakit itu tidak dilindungi. Saya tidak berkata seperti itu ya. Semua ada takarannya dan semua ada ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi yang saya mau merasakan benar bahwa ketika bangun pagi terus sehat, wah rasanya bersyukur. Semua karena anugerah dan perlindungan Tuhan. Mungkin dulu mungkin bangun ya wes langsung aja, enggak ada syukur yang begitu banyak lah. Tapi hari-hari ini kita berasa bagaimana ketika kita sehat. Itu sungguh berkat yang Tuhan berikan. Ya. Meskipun mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya kembali semua dalam ketetapan Tuhan, semua Tuhan punya rencana. Tapi yang ajaibnya ada rekan kita yang ketika dinyatakan mungkin positif tapi nggak ngalami sakit itu, tetap bisa beraktivitas, itu juga sebuah anugerah, sebuah berkat. Meskipun mungkin surat
hasil menyatakan positif, menyatakan sakit, tapi saya nggak sakit, sehat-sehat, maksudnya biasa, nggak ngerasa apa-apa, ya itu juga sebuah anugerah, sebuah berkat. Ya. Ya, tapi kalau ada yang mengalami dan itu biarlah semua tetap dalam pengaturan dan kehendak Tuhan. Karena berkat tidak selalu berkat yang dari Tuhan. Ya dulu pernah beberapa bulan yang lalu kan pernah saya bilang, berkat tidak selalu yang positif, yang enak, yang apa, bahkan berkat yang kurang nyaman pun, kurang enak pun itu bisa menjadi berkat. Ya ketika Yusuf tadi masuk proses penjara, apa enak? Kan nggak enak, tetapi itu juga menjadi berkat sampai akhirnya dia bisa menjadi raja muda. Ada banyak hal yang menjadi sesuatu yang kelihatannya kurang nyaman, kurang enak, tapi kalau itu memang dari Tuhan, ya pasti mendatangkan kebaikan. Pasti akan mendatangkan berkat tadi. Meskipun berkatnya bukan secara manusia berkata, wah berkat yang enak. Tetapi kalau itu memang atas kehendak Tuhan, tetap menjadi sebuah berkat karena Tuhan yang menetapkan semuanya. Ya. Terus ada pengaturan Tuhan yang sempurna. Nah, ini saya ingat kisah yang Rut tadi ya. Rut tadi kan dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi istrinya Boas, bahkan tercatat dalam kitab sebagai masuk dalam daftar silsilahnya Yesus. Sama sekali kan tidak berpikir, dia hanya melakukan dalam kesetiaan, dalam ketaatan dia kerjakan. Tetapi akhirnya dalam Rut 4 ayat 13 dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirilah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan hanya dipek bojo sama Boas, tapi punya keturunan yang adalah kakeknya Daud. Ini kan keturunan yang ajaib, berkat pengaturan Tuhan yang sempurna dalam hidup Rut. Mari kita belajar untuk kita setia dalam segala hal. Saya mau juga sharing bagaimana masa-masa pandemi ini kan ya tadi, satu, kesehatan. Kita bersyukur dengan tidak mengalami sakit. Sehat itu sebuah berkat, sebuah anugerah. Bukankah itu berkat? Mari kita belajar untuk kita setia. Kita nggak tahu Tuhan akan memberkati secara apa, bagaimana. Kita nggak tahu dan kita nggak perlu mengharapkan itu. Kita bagiannya hanya melakukan setia sampai akhir. Sehingga ketika nanti Tuhan berikan upahnya, kita hanya terbengong-bengong dan mengucap syukur bahwa semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena gagah kuat kita, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin.